Krypton itemnya tapi kayaknya lebih gampang. Halo guys, balik lagi ke reaction aku di Clash of Champions Season 2. Jadi sekarang itu aku udah nonton sampai ke episode 7. Tapi aku sempat skip episode 5. Nah, jadi sekarang aku mau bikin reaction buat nonton episode 5. Ini pertama kalinya. Dan nanti kalian bisa nonton reaction aku yang episode 6 itu ada di channelnya Kadit. Karena aku bikin reactionnya barengan sama Kadit buat yang episode 6. Oke, kalau gitu kita langsung aja mulai buat reaction episode 5 sekarang. 3 tempat tersisa. Oke, jadi ini lanjutan dari Shuffle and Recall. Terus masih ada 3 orang yang lolos dari 11 orang. Oh, Satya baru lolos. Wow, ternyata Satya lolosnya lumayan mepet juga ya. Tapi bagus lah, masih lolos lah. Yang penting lolosnya dulu sih. Oh, Arif. Dia tadi kayak nggak tahu gitu kok dia yang lolos. Wow, gila. Sisa satu lagi. Oh, Roger belum. Evan, Nicholas, Arifin juga belum. Cik Rachel juga belum. Waduh, Dimas juga belum. Oh, Nicholas. Oh iya, masih lolos ya di sini ya. Wah, wih. Perayaannya. Sisanya Kalim. Ya. Rachel padahal peringkatnya tinggi loh waktu babak pertama loh. Eman banget. Aduh, sedih banget. Meskipun mereka keren-keren gitu ya, tapi aku lihat mereka tuh kayak gak sombong, terus mau berbaur gitu sama aku gitu. Aku padahal waktu awal-awal lumayan dukung VV ini. Karena vibes-nya sangat positif. Very positive vibes. Aduh, ini Evan juga nangis ya. Aduh, Arifin pada kemarin habis terselamatkan dari 21 orang, Arifin yang lolos. Anything could happen, bener. Setuju sama Shaw. Ini pasti karena nggak hoki doang ini. Rachel, Roger juga. Sedih banget bisa. Keluar. Oh, 8 udah ke eliminasi. Oke, berarti sekarang sisa 52. Wah, langsung lanjut main lagi. Ayo. 52 besar. Oh, Multiverse Combat. Ini yang kebagi jadi 4 dunia. Ya, semuanya langsung pada kaget Multiverse Combat. Satu universe lawan universe lain. Menarik sih ya kalau dijadiin universe 1-2 di battlein lagi. Ya, jadi yang peringkat atas-atas enak sih bisa nentuin mereka mau ke yang mana. Yang bawah tinggal sisanya kan. Berarti dari 52 bakal jadi 40 besar. Dari 13 bakal jadi 10 di tiap multiverse combatnya. Wah, Aryo tuh Ini berarti milih. Berarti abis ini milih mereka mau multiverse combat yang mana. 1-2 Nadia Shafa pasti pilih memori sih. Ya langsung Shafa memilih memori langsung. Obviously. Nadia juga sih nyusul. Oh, Nevan Arithmetic. Ya, aku udah tahu lagi what happened di Arithmetic di episode 6. Hafiz milih memori, padahal udah ada Shafa Nadia di situ. Oh, geospasial. Iya sih, dia rata sih ya. Joshua Numeric Logic. Arithmetic sama Numeric Logic isinya anak maths, komputer gitu-gitu. Oh, banyak juga Arithmetic. Randy Rose. Ngeri sih kalau ngeliat siapa yang udah milih. Jago-jago semua. Wah, lama juga ya milihnya. Spasial lumayan rame juga ya. Ya, Nevan. Ngindarin Nevan. Pede banget. Bagus. Nomor project udah mulai keisi.
Spasial bakalan habis paling pertama deh kayaknya. Karena kayak nggak ada orang yang punya kemampuan khusus di spasial gitu loh. Numerik sama aritmetik monster-monster mat semua. Memori ada Savana dia. Spasial pasti paling pertama habis sih ini. Peringkat tengah enak sih, bisa milih 4-4-nya masuk pembantu yang penuh, tapi bisa lihat saingannya juga. Kalau peringkat atas kan pilih lombanya apa tapi nggak tahu saingannya siapa juga ngeri juga sebenarnya. Spasial sisa satu sih. Ya, kak nggak dapat spasial. Lutfi nggak dapat spasial ya. Tapi jujur spasial juga umum gitu, nggak perlu yang punya skill khusus gitu. Habis ini kayaknya memori yang habis duluan. Loh, memori habis. Wah, ini sisa either arithmetic sama numeric logic monster semua udah. Oh, Abel itu sih bisa spinning cube sih, jadi arithmetic masih make sense. Oh, itu tadi si Nevan itu ya seneng karena Satya nggak dapat arithmetic ya. Jadi kayak Nevan tuh kayak seneng gitu karena Satya nggak dapat ke arithmetic. Jadi kayak dia nggak harus saingan sama Satya. Ini sisanya 3 ke numeric logic semua. Keren sih nih. Di shootnya kayak satu-satu ada per kelompok gitu. Langsung masuk ke multiverse combat yang pertama. Numeric logic ini. Which is karena aku udah ke spoiler ya, ini Cryptaritum. Iya, ada aku. Cryptaritumnya tapi kayaknya lebih gampang. Iya sih, kalau udah keluar di season 1 pasti orang-orang nggak akan kira keluar lagi di season 2 sih. Gila nih yang bikin susahnya tuh harus rebutan. Oh, tingkat kesulitannya naik semakin ke belakang. Oke, make sense. Pantesan tadi yang contohnya kayak gampang gitu. Ternyata tuh yang emang paling gampang. Harus rebutan mereka. Susahnya di situ harus rebutan. Karena ada 6 papan, 13 orang. Wah. Tapi at least karena udah keluar season 1 harusnya anak-anak di sini udah pada belajar lah ya, atau udah pada bisa lah. Nggak harus yang Olimpiade Mat, tapi yang nggak ikut Olimpiade Mat pun pasti udah tahu lah gimana cara kerjain Cryptaritum kan. Kalau yang IMO IOI sih pasti udah kayak dari SD gitu mereka bisa. Tapi justru karena berantai, kalau simbolnya tetap cuma dikit itu malah bisa dapat lebih banyak informasi gitu. Jadi bukan berarti Cryptaritum panjang itu artinya lebih susah. Gila, ini langsung rebutan nih ke papan pasti, langsung lari. Bingung nggak sih mau bersaing sama yang mana? Oh, problem A1, B1. Pengen coba ngerjain juga tapi lagi nggak ada kertas. Dan cepet banget mereka nge-shootnya. Oke. Langsung ada yang pencet baru berapa detik. Tapi emang buat anak math harusnya gampang sih ya. Kalau buat anak IMO, IOI harusnya yang level awal-awal under 1 minute bisa ya. Kan Dian sama Joshua kan langsung 10 detik. Mereka anak math semua dua-duanya. 50 tinggal 50 tambah 15 kurang 15 tambah 40 dikali 8 tambah 5 Oh iya, kalau gini harusnya pilih satu boardnya sama yang bukan anak-anak math gitu. Karena kalau nggak pasti mereka lebih cepat. Nggak pasti juga sih, tapi kita saingannya lebih susah lah. Wih, antri. Wah, sampai antri gitu mereka. Sebenarnya kalau nggak biarin yang anak mathnya kerjain duluan, terus nanti ya udah yang lainnya sisanya gitu. Susah bersaingnya kok sampai udah kebiasa tuh. Sekali niat langsung udah ngerti soalnya. Satya juga langsung dapet kan. Oh, Gilbert. Nice, Gilbert. Cepet juga Gilbert. Ayo, Vanes. Nyebutinnya lama banget Vanes, ayo. kali 9 810 Wis. Mantap. Udah langsung level 2. tambah 11 sama dengan 100 bagi 5 sama dengan 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Wis. Jago Nabil. Udah 2 Joshua. Keiko. Keiko. Mantap Keiko. Nice.
Wow, cepet-cepet banget. Satya udah 2 juga. Lo mencet udah. Wah, Joshua udah ketiga. Keras 109 kali 9 modelan 991 kurangin 89 modelan 8. Wow, cepet banget gila Joshua. Jago, 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 jago. Jago banget Joshua. Kalau aku di situ nggak mau support sama Joshua sih, aku pindah sih kalau ada Joshua daripada kalah cepat. Ada board yang kosong tuh. 21 ditambah 81 sama dengan 102 dikali 4 sama dengan 408 dikurangi 188. Wah, Nabil udah 2 juga. Ayo Vanes. Sama dengan 45 dikali 3 sama dengan Ayo Vanes. kurangi 110 sama dengan 27. Wah. Iya ya takut lah Vanes gila. Kalau aku jadi Keiko juga aku pergi sih kalau Vanes ngedatengin board yang lagi gue kerjain sih. Iya tadi kayak board F kosong loh. Oh Aryo board F lagi nih. Nah ini sama kayak season 1 61 61 122. Wah dia udah 2. Nabil nih ketiga dong. Iya Nabil udah 2 loh nih. Ini yang terakhir berarti. Nabil jago 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 jago. Nabil nih jago banget guys. Wah, Nabil tapi jago banget sih. Tuh Satya berarti 2 nih. Ayo Satya satu lagi. Gilbert belum nambah. Satya kerjain F3 tuh tadi. Gila, Keiko nih sangat relatable ya komennya ya, sangat realistis dan lucu. Oh, Vanes. 28 sama dengan 875 bagi 5 sama dengan 5 kurangi 88 sama dengan 87. Vanes. Vanes jago banget sih. Tapi aku udah expect sih karena udah dojin ini tidak mau saya. Udah expect. Wah, Keiko. Ayo, Keiko. Nice, Keiko. Keiko udah 2. Udah ada 4 digit. Nah, tapi jadi gampang kalau ada 4 digit gini berarti bintangnya pasti 900-an. Berarti 9. Dia udah lolos. Expected. Yo, Aryo tuh F1, F2, F3 ya berarti ini. Wah, Aryo juga udah fair. F3 tadi kayaknya lumayan double. Langsung kelihatan atasnya 9 sama 1. Wah, Gilbert masih belum nambah. Ini pasti di awal-awal tuh semuanya ngerjain cepet sampai antri, tapi di akhir nanti baru tuh level kesulitannya naik, ngerjainnya pada lama. Jadi kayak lebih saingannya lebih kerasa, lebih deg-degan juga kan, makin dikit spotnya. Dan misal ini 3 digit tambah 2 digit tuh jadi 4 digit, berarti segitiganya pasti 9 gitu. Terus lingkarannya pasti 1, karena dikali 9 masih 4 digit gitu. Ini dengan logika yang sama kayak tadi, ya misal B5 ya, dengan logika yang tadi ku bilang, di atas kan 3 digit tambah 2 digit, hasilnya 4 digit kan. Berarti bintang itu harus 9, harus 900-an. Dan hati itu harus 1000-an. Berarti kita udah dapat bintang itu 9, hati itu 1. Kita dapat bintang itu 9, hati itu 1, dari pengurangan yang bawah kita juga bisa dapat lingkaran itu harus 8. Biar 9 kurang 8 sama dengan 1. Lingkaran, maksudnya lingkaran yang nggak berisi. Terus dari situ harusnya bisa dicari sisanya. Dari pengurangannya tuh bisa dapat semua simbolnya. Wih, Austin udah yang terakhir dong ini ya, tapi semuanya mirip ya logiknya. 3 digit tambah 2 digit jadi 4 digit, terus dikaliin 1 digit, terus bawahnya pengurangan. Kayaknya ada tuh banyak soal yang kayak gitu. Austin masih expected loss. Yang jadi tantangan tuh harus cepet-cepetan sih. Jadi imagine udah buang waktu di soal C5, terus ada
Vanes tiba-tiba datang dan langsung soft sell 5. Jadi kita tadi waktunya kebuang lama banget karena udah kebal Vanes gitu misalkan. Tantangannya di situ sih pasti. Oke, Keiko lagi. Ayo Keiko. Sampai ngos-ngosan. Aduh, salah. Ini sisa 7 orang, jadi harusnya nggak banyak rebutan lagi sini. Sisa 7 orang soalnya. Wah, akhirnya Satya. Akhirnya. Ya berarti apa sih, sisa 6 orang nggak usah rebutan. Tinggal satu board masing-masing 1 orang aja nggak sih? Ada yang masih rebutan boardnya. Ini Keiko sama Nicholas dari tadi itu rebutan. Oke kok, ayo Keiko. Bener harusnya. Keiko. She's such a vibe. Oh ini yang sisanya baru satu semua. Nicholas belum nih bahkan. Tapi sekarang soalnya sisa yang susah-susah nih. Paling gampang aja A4 tuh. Terus sisanya level 5, 6, 7. Oke, menarik. Sisa 2 tempat. Ini pasti makan waktu nih. Tuh. Banyak board yang kosong, masih rebutan. Oke, apakah Nicholas akhirnya dapat? Oh bener. Bener. Nice Nicholas. Ini deg-degan banget 5 orang diambil 2. Rata lagi semuanya. Kemampuannya semua rata nih. Deg-degan banget pasti. Wah, pen dapat 2. Mantap Arif. Gila nih deg-degan banget. Aduh, Gilbert tadi pertama cepet, tapi habis itu belum dapat lagi ya. Yang soal Shen barusan menarik. Wah, gila. Ini sengit banget dan udah nggak ada yang rebutan. Boardnya udah beda-beda semua. Wah, sengit banget ini. Oh, Arif. Arif. Ini sebenarnya lumayan bagus nih soalnya Arif yang terakhir. Tadi aku nggak lihat sekilas doang ya. Aku nggak lihat yang atas, tapi kok lihat yang bawah nih. Segitiga dibagi lingkaran. Jadi lingkaran persegi. Lingkaran persegi itu kalau nggak 37 pasti 74. Karena segitiga kayak 111, 222, 333 itu tuh kelipatan 37. Dan 37 itu prima. Jadi ya hasilnya nih kalau nggak 37, 74. Ini fakta menarik. Atau mungkin bahkan nggak harus tahu fakta itu juga bisa kerjain dari yang atas ya. Aku tadi nggak baca yang atas, aku cuma lihat yang bagian bawahnya doang. Oke, sisa 1 tempat. Gila. Sebagai anak NUS aku dukung Gilbert. Ini A-nya cuma sampai A3 loh. A4 nggak dilanjutin. Deg-degan banget sih ini. Mentalnya nih kena banget sih. Kok nih bener udah selesai nih. Kok Shen bener udah selesai nih. Iklan. Wah, E7. Bener sih ini. Padahal pen udah. Padahal pen udah dapat juga. Pen udah tinggal jawab juga. Ya, sedih banget. Oh, Nicholas tuh kayak eliminasi di sini ya. Sama Gilbert juga. Aduh. Gilbert NUS udah hilang 1. Udah Ben nyesek banget sih. Iya sih, Gilbert harusnya kalau dia lagi performanya lagi oke, dia pasti nggak mungkin keluar seperti ini sih. Tapi kan emang kompetisinya faktornya banyak ya. Bisa kena mental, bisa lagi nggak fit, bisa terlalu ke pressure jadi nggak bisa mikir gitu. Banyak faktornya kalau kompetisi kayak gini tuh. Jadi kayak no one knows what's gonna happen. Oke, sekarang lanjut multiverse combat berikutnya. Memory. Wah, ada NUS lagi, ada Calvin. Jadi NUS Satya lolos, Gilbert Elim, sekarang Calvin. Dan di memory ini ada Safa Nadia. Memory aku nggak tahu gamenya sih. Aku belum ke spoiler kalau memory. Nanti yang numeric logic kan aku emang udah ke spoiler gamenya Captain Item kan. Kalau yang memory aku masih beneran nggak tahu gamenya apa. 30 menit menghafal posisi diamond dan angka. Loh,
Ini kayak main sweeper ya? Oh ini main sweeper, 30 menit ngapalin posisi diamond dan angka. Mending ngapalin posisi diamondnya aja nggak sih? Kan angkanya nanti tinggal ngikut. Karena main sweeper. Ngapalin posisi diamondnya aja nih harusnya double sih. Enak nih dapat 10 menit buat ngisi. Jadi nggak langsung ditanyain soal. Oh enak. Nggak langsung ditanya soal tapi ada 10 menit buat ngisinya dulu. Nah refill ini berarti baru ditanya. Ya. Refill ini baru ditanya. Kalau aku ikut ini, caraku sebenarnya ini ada cara gampang banget. Kalau cara gampang bangetnya adalah hafalinnya per kolom atau enggak per baris. Bisa diubah jadi angka kayak pakai biner gitu. Tapi karena tadi 20 kali 20 ya. Kalau gitu sebenarnya bisa dipecah biar lebih gampang jadi kayak 10 kali 10 ada 4 10 kali 10. Jadi nanti bakal ngafalin 40 angka. Jadi cuma ngafalin 40 angka doang. Misalkan nih ada dari baris pertama 10 kotak gitu, isinya diamond semua gitu. Berarti kita convert ke biner jadi 1 sebanyak 10 digit. Terus biar ngafalnya gampang kita convert binernya ke desimal. Kalau 1 gitu berarti 1023 gitu. Terus berarti kita tinggal ngafalin 40 bilangan. Bisa sini. Kalau caraku gitu. Kalau aku ikut ini. Karena ngafalnya 30 menit. Terus nanti nge-convertnya 10 menit. Lebih gampang nge-convertnya dari desimal, convert ke biner, terus masukin. Tapi harus kebiasa sama biner sih, biar convertnya cukup waktu dalam 10 menit tadi. Yang penting ngapain diamondnya terus angkanya ngikutin sini. Oh ini nyampe 30 poin. Nyampe 30 poin berarti 4 tron bisa 4 tron. Nah tapi nggak tahu ya kalau misalkan aku kan ngeliatnya dari POV anak math kan. Kalau dari POV yang lain mungkin lebih gampang ngafalin pakai apa namanya, ngafalin lokasinya secara langsung kayak diamondnya di mana-mana aja mungkin lebih gampang. Ya setuju sama Calvin, fokus ke beliannya aja. Sebenarnya yang Calvin lakuin tuh juga bisa sih. Habis ngafalin pakai secara langsung pakai angka juga kan, karena A gimana aja. Oh bagi 3 kali 3 menarik, strateginya banyak banget beda-beda. Oh Shafa pakai binary numbers. Ini nih yang Shafa aku ini tadi yang mirip sama strategiku tadi yang pakai binary. Wah, tapi dia pakai loci juga. Wow, wah, gila. Tapi ini kayaknya nggak segampang apa yang ku bilang tadi sih. Karena aku di sini cuma ngomong strategi doang kan, nggak ngelakuin sebenarnya gimana kan. Kalau di situ ngelakuin beneran kayaknya nggak segampang itu sih. Oh, gila. Ternyata tuh cuma diputar doang. Kalau nyadar itu enak banget, gampang banget jadinya. Kalau nyadar kayak Max tadi, ngafalnya jadi setengah doang, nggak usah sebanyak itu. Wow. Si Nadia berdiri terus ya pakai gerakan tangan. Wah tadi si Max jago sih bisa nyadar kalau itu cuma yang atas sama bawah itu cuma di rotate dong. Kalau misalkan jago photographic memory gampang sih, tinggal ngeliat diamondnya di mana, dia find photographic memory, terus nanti waktu recall tinggal di gitu. Cuma kalau aku nggak jago ya photographic memory, jadi aku pasti pakai angka sih. Iya sih, ini sebenarnya enak banget loh karena dikasih grid kosong terus ya udah tinggal isi aja gitu. Tapi masanya ngisinya 10 menit doang, itu cepet banget. Kalau yang pakai angka tadi nge-convertnya bakal ribet banget. Wah, kalau udah salah sebaris gitu kacau sih. Oh, masih di atas sih. Harusnya hafalnya masih oke. Iya sih mau. Cuma isi diamondnya aja udah butuh waktu banyak sebenarnya. Oke, kita lihat round pertama. Wow, 9 orang. Perfect. Oh ya harus cepat juga, bener juga. Gila, Calvin, Kendrick. Di atas Shafa sama Nadia loh. Wah tadi Rama cepet tuh jawabnya tapi salah satu. Shafa paling cepet, Kendrick kedua. Calvin Kendrick nih OP juga. Gila nih suara teng suara inputnya tuh bikin pusing ya. Ya tapi ini harus cepet sih, gila, ngeri banget. Karena kayak saingannya kan pada hebat-hebat semua ya. Hah? Hafiz nggak submit?
Wah, Hafiz eman banget sih. Kayak masih 6 orang yang perfect semua. Enggak, 5 orang perfect semua. Ini round 4 pasti udah banyak yang lolos ini. Tapi sebenarnya kayak yang paling berpengaruh tuh fase recall-nya tadi sih. Kalau recall-nya udah aman, reveal-nya aman harusnya. Oke, Calvin masih perfect. Valerio, Calvin sama Rio masih perfect. So far Calvin Rio perfect. Rafael Kendrick salah satu. Wah, ini Hafiz kalau bisa ngejar keren sih tadi, walaupun dia ada nggak submit sekali. Ya ini round 4 pasti udah pada lolos semua. Pressure juga. Dan Nadia Shafa tadi gimana ya? Nggak sempet lihat juga. Tapi nggak perfect loh, mereka ada salah loh. Oh, mereka tuh nggak tahu skornya mereka masing-masing kah? Oh, baru 4 yang lolos di round 4. Kira bakal setengah gitu udah lolos. Calvin NUS. Perfect. Semuanya 9. Nice Calvin. Calvin jago banget. Aku bangga. 235 salah satu doang. Wah. Gila Rafael, nice. Salah satu doang. Ini Syafa Nadia nih ya pasti. Oh, Syafa, oke. Oh. 9969 ada yang 6 poin. Gak apalah, masih lolos lah, yang penting masih lolos. It's okay Syafa. 30 pas. Mau. Wah, Nadia belum nih. Wah, mau, nice. Nah ya, Kendrick juga belum, Rio belum, Max juga belum. Hah? Tadi Rio 27 loh. 123-nya dia 9 poin loh tadi Rio. Aduh, Rama, Nadia, Jonathan nyari semua. Round 4-nya? Round 4-nya parah banget. Kendrick 1 poin doang. Rio 0, Max 0 di round 4. Wah, kacau. Max 0, Rio juga 0. Hafiz comeback loh, walaupun tadi dia nggak ngisi di round 2, dia bisa comeback. Karena dia tadi 9099. Wah, jago sih Hafiz nih. Hafiz Shuffle and Recall peringkat 4 kan. Ini round 5 sih kayaknya udah penentuan sih. Bakalanku sih Rama, Nadia, Hafiz, Kendrick, Jonathan sih udah lolos. Rio juga harusnya bisa lolos. Bisa jadi pakai waktu juga ya, karena yang lolos lebih dari 10. Berarti lihat waktu juga. Nadia. Rama. Ya tapi ini bayangin udah pede di round keempat tapi nggak dipanggil tuh bisa kena mental juga loh. Tapi 30 menit suruh ngafalin, kebanyakan pasti langsung ngafalin, nggak nyari pattern sih. Pressure waktu. Kendrick. Nice. Perfect dia. Wah, Jonathan. Wah, cuma dapat 3 poin tadi terakhir. Kok Rio belum ya? Tadi dia 3 round pertama perfect loh Rio. Hafiz comeback. Gila, comeback walaupun tadi nggak keisi 1 round. Ini berarti tinggal lihat waktu nggak sih tadi? Kalau nggak Max, Rio sini. Oke, habis itu episode-nya. Yang lost. Aku ingat yang lost. Ya, aku udah inget yang lost siapa. Oke. Oke, jadi itu tadi episode 5. Ya, aku baru tahu sih game memorinya kayak gitu. Dan aku juga baru lihat performa anak-anak yang di game Numeric Logic yang Crypta Rhythm. Aku juga baru lihat game memorinya. Menarik banget sih. Dan seru. Pengen nyobain juga sebenarnya, cuma kayak pressure-nya pasti gede banget sih. Jadi segitu dulu videonya kali ini. Jangan lupa yang episode 6 aku udah nonton dan aku nggak rekam. Jadi harusnya episode 6 aku reaksinya di tempat Kadit. Entah akan diupload kapan atau apakah akan diupload, aku juga nggak tahu. Tapi harusnya episode 6 tuh sama Kadit. Dan episode 7 nanti aku udah bikin reactionnya juga barengan sama David, Koh, and Nevan. Akan diupload setelah ini harusnya. Oke, thank you semua yang udah ngikutin sampai sekarang. Bye-bye.